Yang saya lihat hanyalah semburan cahaya biru dari mata anjing itu. Formasi yang kuat segera muncul menyelimuti di sekelilingnya. Pemilik Anda benar-benar tidak beruntung. Saya khawatir saya akan berakhir di sini hari ini. Tawa liar monster tak berwajah itu menyebar. Dengan bantuan mata anjing tampaknya tingkat keberhasilan membunuh Xiao Yan bahkan lebih tinggi. Cepat pergi, saya akan menahannya. Formasi besar mata anjing menyelimuti Xiao Yan. Sinar terlarang tiba-tiba terselubung Xiao Yan yang terselubung. Baiklah, kamu jalang kecil makan di dalam dan di luar, beraninya kamu tidak menaatiku, teriak Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi marah. Monster tak berwajah yang melihat pemandangan ini, tentu saja saya sangat senang. Baiklah, tahanan jiwa yang bagus, sekarang kita bisa membalas dendam itu. Dia tuan kami memisahkan fisik kami, dan membagi Yayan mengembara ke berbagai dunia, semuanya adalah pengaturan dan perhitungannya. Monster tak berwajah itu sepertinya sangat mempercayai mata anjing, tubuhnya berputar 360 derajat dengan keras berubah menjadi badai seperti kerucut, terburu-buru menuju Xiao Yan yang diblokir oleh larangan. Badai bahkan membawa tawa bersamanya. Momentum itu sepertinya menghancurkan Xiao Yan menjadi berkeping-keping. Namun, saat monster tak berwajah itu bergegas menuju Xiao Yan, ia sendiri juga akan masuk dalam batasan pembentukan mata anjing. Segera saya mendengar suara omelan dari Dog Eyes. Formasi itu tiba-tiba menjadi terang. Aku melihat sosok monster tak berwajah itu tiba-tiba bergetar. Dalam formasi terbatas, semua kekuatan terlarang mengalir menuju monster tak berwajah itu, berkata pada Xiao Ya, bunuh dengan 1000 pedang. Ini adalah satu-satunya kesempatan, sekarang Anda harus memanfaatkannya. Suara Gouyan tiba-tiba keluar. Tidak mungkin untuk tidak taat. Gouyan dan Xiao Yan telah bersama selama ribuan tahun. Pasang surut seperti apa yang belum saya lihat. Ditambah setelah Gouyan terjebak, Xiao Yan tampak seperti datang untuk menyelamatkannya dengan aura kekaisaran. Bagaimana mata anjing bisa lupa perasaan antara dua orang? Meski tidak ada yang kalah dari siapapun dalam hal mulut. Hubungan mereka telah dikonfirmasi dalam tindakan masing-masing. Memandang satu sama lain sebagai mitra mata anjing, memperlakukan Xiao Yan dengan cara yang sama. Tahanan roh, apa yang sedang kamu lakukan? Saya pikir kamu mengerti, aku tidak menyangka kamu menjadi idiot. Monster tanpa wajah itu meraung marah. Monster tak berwajah itu menoleh dengan tajam menatap mata anjing yang memancarkan cahaya biru, langsung berteriak dengan marah, bunuh dengan 1000 pedang, kalahkan itu, beraninya kamu memarahi tuan anjing. Untuk sesaat, Xiao Yan hanya merasa aneh, ini jelas merupakan tubuh fisik. Bagaimana perasaan Anda bahwa setiap orang mempunyai caranya sendiri dalam melakukan sesuatu? Ada rasa jarak yang tak terlukiskan, sepertinya mereka tidak berasal dari tubuh yang sama sekali. Eksistensi macam apa Daji itu? Mengapa tubuh fisiknya berubah setelah dipisahkan? Namun mereka mempunyai spiritualitas pemikiran yang berbeda. Ini bukan tentang tubuh fisik Daji. Lebih terlihat seperti itu keberadaan ini disatukan menjadi darshan, pikir Xiao Yan. Pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangannya, targetkan monster tak berwajah. Anda bahkan tidak bisa membunuh makhluk ini. Terus perjuangkan di sini, itu hanya membuang-buang waktu. Jadi Xiao Yan memilih untuk mencoba dengan berani. Mari kita lihat apakah kita bisa memasukkannya ke dalam Lingsu. Sebelumnya di alam sejati Suanyin, kumpulkan beberapa monster di alam reruntuhan di reruntuhan roh, sebelum datang ke dunia kuno keabadian dan iblis. Kemudian Xiao Yan mengangkat tangannya, itu segala macam hal jahat yang aneh terhisap,
kekuatan hisap yang kuat melonjak di telapak tangan Xiaoyan kirim dia ke Lingsu, tapi premisnya adalah bahwa mereka tidak bisa menolak, tapi saat berikutnya sosok monster tak berwajah itu tiba-tiba menghilang. Xiaoyan membawanya ke Lingsu tanpa perlawanan apapun. Itu berjalan sangat lancar bahkan Xiaoyan pun tercengang. Tiba-tiba senyuman pahit muncul di wajah Xiaoyan. Saya tahu ini akan berjalan lancar sejak awal. Ia langsung menuju ke reruntuhan roh pagoda Zichen Suling. Gou Yan bertanya dengan ragu. Tepat saat mata anjing sedang bingung Xiaoyan mengarahkan telapak tangannya ke mata anjing itu lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan bunuh keledai itu. Itu tidak benar, aku bukan keledai. Mata anjing sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Meski dia mengatakannya dengan serius di antara kata-katanya, mata anjing juga datang ke Lingsu. Ia bahkan tidak melihat sekeliling, karena mata anjing menghabiskan banyak waktu di sini, bisa dibilang sangat familiar di sini. Tepat setelah masuk ke sini sudah terdengar suara perkelahian. Monster tak berwajah bertarung dengan massa berdaging mata anjing itu. Mata anjing langsung mengecil hingga seukuran telapak tangan. Saya baru saja menemukan celah di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Bunuh 1000 pisau, biarkan aku keluar dengan cepat. Setelah ditemukan, semuanya berakhir. Bukankah itu tubuhmu? Gunakan kekuatanmu menaklukkannya. Segera, suara Xiaoyan juga mencapai Gou Yan. Yang terakhir ini memiliki tatapan pahit di matanya. Tidak bisa dilakukan, saya tidak bisa melakukannya. Kamu tahu saya terluka parah, bunuh dengan 1000 pedang. Apakah kamu mendengar? Biarkan aku keluar secepatnya. Permohonan di balik mata anjing itu. Xiaoyan tidak menjawab lagi. Monster tak berwajah tidak bisa dibunuh. Bagaimana mata anjing bisa membunuh? Mereka semua adalah monster abadi, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Seperti kata pepatah, untuk melepaskan bel, Anda harus mengikat belnya. Meski monster tak berwajah itu menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, tetapi faktanya kekuatan menahan mata anjing juga sangat kuat. Jangan terpaku pada reruntuhan spiritual ini. Xiaoyan tidak bisa menyelesaikan monster tak berwajah itu dalam waktu singkat, jadi saya hanya bisa membiarkan Gou Yan mengambil tindakan secara langsung. Xiaoyan percaya Dog Eyes pasti punya cara untuk menghadapi monster tak berwajah itu. Jangan memaksaku dalam keadaan normal, mata anjing tidak akan memperlihatkan kekuatan aslinya. Singkirkan monster tak berwajah itu. Xiaoyan berdiri di lembah angin tearing bintang ini sangat sunyi, tidak ada kehidupan yang tersisa sama sekali. Anda bisa mengetahuinya dari bangunan bobrok di bintang ini. Seharusnya pernah ada keluarga yang kuat di sini. Pada akhirnya, mereka semua rakus akan kekuatan kaki Takashi. Semua berubah menjadi monster, ada juga bayangan hitam mirip reptil di sekitar. Xiaoyan tidak melihat dengan cermat, tidak perlu melihat dengan teliti. Ini semua adalah orang-orang yang berubah menjadi jahat, kehilangan kecerdasan dan vitalitas menjadi tidak mencolok. Setelah menghela nafas, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk pergi. Tapi gerakan tubuh bergegas menuju inti bintang, langsung ke inti bintang sangat berbeda dengan permukaan bintang. Intinya berisi kekuatan agung bintang, cukup untuk dilihat mengandung vitalitas yang baik. Di bawah infeksi kaki Daji, menghancurkan semua kehidupan di bintang ini. Duduk bersila di depan inti bintang klon dewa asli. Dipisahkan dari dewa asli masing-masing, mulai menyerap kekuatan bintang klon dewa asli. Setelah menggunakan tubuh dewa asli super raksasa itu, menghabiskan banyak hal dari diri sendiri, dan menyerap kekuatan bintang dapat menggantikannya. Dewa ini menyerap kekuatan bintang, memiliki efek
meskipun aku telah mencapai tingkat dewa asli bintang 5. Tapi saya takut, hanya setelah menerobos ke alam leluhur hanya dengan begitu kita bisa terlahir kembali. Sebanding dengan dewa asli yang sebenarnya, sama seperti sebelumnya Xiaoyan hanya mengambil setengahnya. Terlepas dari apakah bintang ini telah menjadi bintang yang tidak berguna ini adalah nasibnya, itu tidak sepenuhnya terbunuh, kehendak dewa dan iblis aku akan pergi ke alam iblis Halloween, setelah mendapatkan kekuatan bintang. Xiaoyan tiba-tiba berbicara jika Anda membawa kompas ke dunia setan Halloween, ini akan memakan banyak waktu sekarang mampu memanggil keinginan abadi dan iblis, gunakan kekuatan dunia Anda dapat mencapai kemanapun Xiaoyan ingin pergi dalam sekejap.